Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Rahmadamayanti, NPM 10 12 17 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model perubahan. Di antaranya ada model kepemimpinan, model Adkar dalam perubahan, dan 8 tahap model menurut Kotler. Model perubahan Adkar. Model transformasi Adkar yang dibuat oleh pendiri Prosci Jeff Hiat terdiri dari 5 inisial yang mewakili 5 tahap perubahan yang harus dicapai oleh seseorang untuk berhasil. Adkar terdiri dari awareness atau kesadaran, yang kedua ada desire, keinginan, yang ketiga ada knowledge, pengetahuan, yang keempat ability atau kemampuan, dan yang kelima ada reinforcement atau penguatan. Di sini ada awareness atau kesadaran. Dari analisis Adkar, pendorong utama perubahan adalah awareness perception. Jika organisasi tidak dapat memahami mengapa mereka ingin berubah dan apa alasan perubahan tersebut, maka perubahan tidak dapat terjadi. Membangun kognitif adalah aspek paling kritis dari inisiatif perubahan. Dan sumber kognitif organisasi adalah pengaruh umumnya datang dari faktor internal dan eksternal. Pengaruh eksternal umumnya datang dari pendapat orang berkuasa di sekitar mereka seperti mentalitas kawanan. Untuk melakukan perubahan, bentuk kesadaran adalah hal yang paling utama. Mereka harus mengetahui dan sadar apa yang mesti dirubah, maka perubahan itu akan terjadi. Selanjutnya ada desire atau keinginan. Setelah organisasi menyadari apa yang perlu dirubah untuk melakukan perubahan, maka organisasi akan bertindak, dan kunci untuk mempengaruhi tindakan tersebut yang merupakan sifat manusia adalah memikirkan apakah bagi manusia tersebut. Dari situ maka tindakan keinginan akan muncul. Keinginan yang kuat akan memperkuat ekspektasi organisasi terhadap perubahan. Pada titik ini, dorongan untuk perubahan akan meraih dari pengaruh eksternal ke harapan diri sendiri, mengharapkan perubahan menjadi kenyataan. Selanjutnya ada knowledge atau pengetahuan. Setelah permintaan dihasilkan, organisasi perlu memiliki pengetahuan yang relevan untuk mengambil tindakan untuk perubahan, dan kebutuhan akan pengetahuan-pengetahuan muncul. Dengan pengetahuan yang lengkap, perubahan dapat diselesaikan dengan lebih lancar. Selanjutnya ada ability atau kemampuan. Dengan pengetahuan yang relevan, kunci sukses dalam implementasi perubahan yang sebenarnya adalah kemampuan, yang ditentukan oleh kondisi pelaku perubahan itu sendiri, seperti IQ, kemampuan fisik, dan pengalaman. Proses ini bergantung pada kondisi itu sendiri. Jika kondisi pelaku tidak dapat memenuhi harapan akan perubahan, maka perubahan akan gagal, bahkan melalui proses kognisi, keinginan, dan pengetahuan sebelumnya. Jika program coaching diperkenalkan pada tahap ini dan one-one coaching diberikan untuk membantu para pelaku perubahan, maka akan merangsang potensi mereka dan menerobos batasan yang mereka buat sendiri. Mereka akan berhasil mengimplementasikan perubahan dan mencapai tujuan perubahan dengan kemampuan itu. Lalu ada reinforcement atau penguatan. Ketika para pelaku mencapai tujuan perubahan, hasil perubahan akan memantapkan dan membentuk kebiasaan yang menjadi tujuan penting dari proses ini. Pada titik ini, motivasi dan cara lain digunakan untuk memperkuat hasil positif menyelesaikan siklus perubahan. Sebaiknya perubahan dijadikan budaya agar perubahan tersebut ada terus di organisasi sebagai penguatan. Materi selanjutnya di sini ada kepemimpinan perubahan dalam organisasi. Kepemimpinan perubahan adalah gaya manajemen yang menekankan dan mendorong perubahan dalam suatu organisasi. Pemimpin perubahan membantu departemen dengan menggunakan perencanaan strategis, baik untuk pengembangan bertahap maupun untuk merespon berbagai krisis. Membantu departemen atau bisnis melalui perubahan dengan membuat penyesuaian strategis terhadap jadwal, rencana, dan proses. Pemimpin perubahan seringkali merespon krisis dengan mengambil keputusan untuk memandu bisnis dalam memecahkan masalah.
Kepemimpinan perubahan adalah sebuah upaya untuk menciptakan sebuah perubahan dalam organisasi, sehingga membawa perubahan yang menjadikan semua komponen dalam organisasi itu menyatu dan saling berempati untuk membawa perubahan yang dibuatnya agar lebih bermanfaat dan memiliki nilai positif terhadap organisasi. Gaya kepemimpinan terbagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan dengan gaya transformasional dan kepemimpinan dengan gaya transaksional. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang dapat mengendalikan situasi dengan menyampaikan visi yang jelas dengan tujuan organisasi. Para pemimpin ini memiliki hasrat yang nyata untuk pekerjaan dan kemampuan untuk membuat anggota kelompok lainnya merasa termotivasi untuk meraih tujuan bersama. Selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada merangkul perubahan. Pemimpin yang transformasional tidak takut menghadapi perubahan, bahkan merangkul perubahan. Ia tetap bisa menjadi pemimpin yang baik di tengah banyaknya tantangan bisnis di era masa kini. Yang kedua, kecerdasan emosional yang kuat. Pemimpin transformasional memiliki kecerdasan emosional yang kuat agar bisa mengakomodasi perubahan dan menjadi pemimpin yang mengayomi timnya dengan kecerdasan emosional yang baik. Pemimpin tersebut bisa mengontrol emosinya di tengah masalah atau perubahan yang terjadi. Yang ketiga ada kemampuan beradaptasi yang tinggi. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, pemimpin transformasional biasa mengakomodasi dan bertahan di tengah perubahan yang terjadi, baik tantangan dalam bentuk proyek, struktur, tim, ataupun masalah yang akan muncul. Yang keempat ada mendorong partisipasi dan komunikasi. Pemimpin transformasional tidak menutup ruang untuk ide ataupun gagasan dari timnya. Justru kebalikannya, ia mendorong semua anggota timnya untuk berpartisipasi dan berkomunikasi secara terbuka agar tiap-tiap anggotanya bisa tumbuh dan berkembang. Sedangkan yang kedua ada kepemimpinan transaksional. Dikatakan transaksional karena gaya kepemimpinan yang dilakukan untuk memotivasi dan mendorong kepatuhan dengan penghargaan dan hukuman. Dengan sistem ini, pemimpin dapat membuat anggota kelompok termotivasi untuk jangka pendek. Gaya tersebut terjadi ketika seseorang berinisiatif untuk melakukan kontak dengan orang lain untuk pertukaran hal-hal yang bernilai. Definisi lain kepemimpinan transaksional menurut Bass tahun 1990, transaksional digunakan ketika organisasi memberikan penilaian dengan penghargaan, pengakuan, kenaikan gaji, dan kemajuan karir untuk yang berkinerja baik dan hukuman untuk yang kinerjanya kurang. Materi selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan yang menghargai usaha, reward, penghargaan untuk kinerja yang lebih baik, dan mengakui pencapaian prestasi. Bahkan kepemimpinan transaksional akan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Karakteristiknya di sini, yang pertama ada memberikan motivasi berupa reward dan punishment terhadap anggota sehingga mendorong inisiatif bawahan bekerja lebih baik. Yang kedua, memiliki standar dan tolak ukur sebagai parameter kinerja secara jelas. Yang ketiga, budaya organisasi sebagai struktur dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Transaksional tidak bisa lepas dari budaya organisasi yang dianut dalam organisasi. Selanjutnya ada kepemimpinan yang bertahan harus patuh atas sistem yang telah ada. Yang kelima, menjadi pengawas dan memastikan anggota bekerja sesuai dengan standar dan cara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan manajer dan pemimpin atau leader. Singkatnya, pemimpin merupakan seseorang yang memimpin, membimbing, mendorong, dan memotivasi untuk bekerja dalam sebuah organisasi. Sedangkan manajer merupakan orang yang membantu dalam pencapaian tujuan organisasi dan biasanya menjadi penghubung komunikasi. Pemimpin dan manajer juga memiliki tempat yang berbeda dalam tingkatan manajemen. Walaupun manajer pasti memimpin sebuah tim, tetapi tidak semua manajer bisa dikatakan berhasil sebagai leader. Perbedaan manajer dan leader berdasarkan model kepemimpinan. Seorang leader cenderung lebih memilih pendekatan kepemimpinan transformasional yang berfokus pada proses menginspirasi perubahan positif berkelanjutan melalui apresiasi inisiatif dan partisipasi anggota tim. Leader terlibat secara
secara aktif dalam proses tersebut dan mengharapkan perilaku yang serupa dari mereka yang dipimpin. Motivasi para karyawan muncul karena keinginan untuk tumbuh dan berkembang serta menjadi leader. Manajer cenderung lebih condong pada pendekatan kepemimpinan transaksional yang berorientasi pada hasil dan pencapaian target melalui penggunaan sistem reward dan punishment. Prestasi yang baik dan kinerja yang tinggi akan dihargai dengan insentif serta kenaikan gaji dan bonus, sementara prestasi yang buruk dan kinerja yang rendah akan dihadapkan pada konsekuensi negatif. Yang kedua, berdasarkan peran dan fungsi dalam tim. Seorang leader umumnya bekerja dengan mengajak dan menginspirasi para karyawan agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan berkontribusi dalam tim dalam mencapai tujuan organisasi, bukan hanya memenuhi tugas dan target. Leader lebih berorientasi pada aspek proses dan faktor manusia. Sebaliknya, seorang manajer melaksanakan kelima fungsi manajerial, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, sumber daya manusia, pengarahan, dan pengendalian. Manajer bekerja untuk mengelola sumber daya secara efisien dan berfokus pada tugas pekerjaan dan pencapaian keuntungan. Yang ketiga, berdasarkan pengambilan risiko. Seorang leader adalah individu yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko, tidak merasa takut akan kegagalan, dan selalu berani mencoba konsep-konsep baru yang membuka peluang. Mereka memiliki minat terhadap tantangan, ide kreatif, serta inovasi yang berpotensi membawa perubahan positif. Sedangkan manajer cenderung memikirkan dan menghindari resiko. Mereka condong kepada cara-cara yang telah mapan, teratur, dan terkendali, serta menerapkan strategi yang cocok untuk mengurangi kemungkinan kegagalan. Manajer biasanya jarang mencoba pendekatan baru yang memiliki resiko besar terhadap tugas yang dijalankan. Dari selain implementasi DABDA, Elizabeth Kubler-Ross, seorang penulis sekaligus psikiater yang berasal dari Amerika Swiss pada tahun 1969, mengusulkan sebuah teori yang dikenal dengan The Five Stages of Grief, yang berarti 5 tahapan kesedihan. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap orang mengalami 5 tahapan ketika menghadapi kesedihan. Dalam proses kepemimpinan perubahan, sebelum mencapai tahap penerimaan, seseorang akan melalui beberapa tahapan, yaitu denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Tahapan pertama yaitu denial atau penyangkalan. Penyangkalan atau denial mempunyai manfaat untuk meredam emosi negatif yang datang sehingga dapat menerima perubahan dengan perlahan. Pada tahap penyangkalan atau denial ini, seseorang lebih cenderung untuk berpura-pura tidak mengetahui atau tidak ingin mengakui bahwa ada sesuatu hal yang terjadi atau sesuatu hal yang telah berubah dari sebelumnya. Tahap kedua yaitu anger atau marah. Pada proses perubahan, penyangkalan atau denial adalah salah satu upaya dari otak untuk melindungi diri, sedangkan marah adalah sebuah tahapan melakukan pelampiasan atas emosi yang muncul. Saat terjadinya perubahan, seseorang tidak akan langsung menerima hal itu. Tahap marah adalah tahap kedua pada saat kepemimpinan perubahan terjadi. Tahap ketiga ada bargaining atau menawar. Bargaining adalah tahap kesedihan yang dapat membuat ingin memperoleh kontrol kembali atas hidup. Yang keempat ada depression. Depresi merupakan tahap yang sangat sulit karena semua hal negatif seakan terkumpul pada tahapan ini. Tetapi tahap ini juga bisa membantu untuk menghadapi perubahan dengan cara yang baik. Yang terakhir ada acceptance atau penerimaan. Pada tahap penerimaan ini mulai menerima bahwa perubahan telah terjadi dan mulai untuk memahami arti dari perubahan tersebut bagi hidup. Hal ini bisa jadi merasa berbeda karena telah melewati perubahan dalam hidup yang cukup besar. 8 tahap model perubahan menurut Kotter. Model ini dikembangkan berdasarkan analisis terhadap beberapa organisasi yang memiliki tujuan sama untuk melakukan perubahan untuk mengatasi tantangan yang berasal dari lingkungan eksternalnya. Kotter tahun 1995. 8 tahap model perubahan menurut Kotter. Yang pertama ada membangun urgensi.
Tahap ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perubahan di antara individu untuk menumbuhkan motivasi meraih tujuan perubahan. Yang kedua ada membangun tim. Pada tahap ini dilakukan pemilihan individu-individu yang tepat, baik secara kemampuan, pengetahuan, dan juga komitmen untuk menjadi tim perubahan. Yang ketiga adalah menciptakan visi dan inisiatif. Tahap ini berkaitan dengan pembentukan visi yang tepat sebagai arah perubahan hendak dibawa. Yang keempat ada komunikasi. Pada tahap ini dilakukan komunikasi terhadap pihak-pihak yang terdampak dan kebutuhan mereka terhadap perubahan. Yang kelima adalah get things moving, yang membuat segalanya bergerak. Tahap ini bertujuan untuk memberdayakan tindakan-tindakan perubahan melalui pemberian dukungan kepada individu yang terlibat dan menerapkan sistem umpan balik yang konstruktif. Yang keenam ada fokus on short-term goal atau fokus pada tujuan pendek. Pada tahap ini dilakukan pembagian tujuan besar menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai agar dapat fokus meraih tujuan tanpa tekanan yang terlalu besar. Yang kedelapan ada don't give up atau jangan menyerah. Kegigihan adalah kunci kesuksesan dan penting untuk tidak menyerah ketika melakukan perubahan dan tidak peduli kesulitan yang dihadapi. Yang ketujuh ada incorporate change. Selain mengelola perubahan secara efektif, penting juga untuk terus menjaga perubahan yang ada agar dapat menjadi budaya baru organisasi. Mengkonsolidasi hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Yang kedelapan, menjadikan perubahan tersebut menjadi budaya organisasi. Manajemen perubahan yang Anda lakukan tak akan berhenti hingga tahap implementasi. Perubahan tersebut harus tertanam kuat menjadi sebuah budaya baru dalam perusahaan. Budaya ini diterapkan sebagai nilai baru, perilaku baru, pola pikir baru, dan cara bekerja baru yang akan perusahaan Anda lakukan untuk saat ini hingga ke depannya. Sekian materi yang saya sampaikan tentang model-model perubahan, model-model kepemimpinan, model ADKAR dan DABA. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari yang saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Demikian, terima kasih.